prinsipnya begini, kita tetap mengapresiasi teman-teman mahasiswa gerakan buruh itu sepanjang proporsional dan tidak merusak fasilitas umum. Itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam podcast perdana ini saya akan mengundang satu tokoh yang nantinya akan mendiskusikan banyak hal terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ramai hari ini diperbincangkan. Fadilahnya apa, manfaatnya apa, dan mengapa ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik. Mari kita simak perbincangan saya dengan Pak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Ya Gus. Ini lagi ramai orang membincangkan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Pak Bambang sebagai salah satu tokoh yang berkecimpung dalam dunia usaha, bagaimana pendapat Bapak? Oh ya, baik Gus Heri. Yang pertama, kita paham ini memang monumental mengenai aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah zamannya Pak Jokowi ini. Kami sangat apresiasi karena ini betul-betul cepat sekali dalam hal prosesnya, juga mengkoordinir sekian banyak undang-undang menjadi satu itu bukan tak banyak. Beberapa mengatakan bahwa ini memang luar biasa hal yang dilakukan untuk pengembangan, meningkatkan kinerja pengusaha termasuk menarik investor ke Indonesia. Tetapi Pak, dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI, katanya ada uang pesangon gitu Pak, yang akan dihilangkan. Teknis seperti itu, saya masih berpikiran positif ya, Gus, bahwa tidak mungkin pemerintah ini membuat aturan yang tanda kutip menyengsarakan warganya, para buruh dan sebagainya. Terbukti Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa yang di luar sana itu memang hoax. Ya. Dalam arti apa? Bahwa ini tujuan jangka panjang. Ya. Memang tidak bisa ini memuaskan semua orang, tetapi secara umum memang bisa digunakan. Jadi gini prinsipnya, Gus Heri dan Bapak Ibu sekalian pemirsa. 5 tahun pertama Pak Jokowi sudah menggenjot infrastruktur, ya, membuat jalan tol hampir semua akses bisa dilalui, membuat pelabuhan, akses bisnis, dwelling time di pelabuhan juga dikurangi semuanya. Dan kita memang berharap itu mendatangkan investor. Tetapi apa yang terjadi? Investor yang sudah bersemangat melihat fasilitas sarana prasarana, jalan tol, pelabuhan, airport, dan sebagainya kerja dan semua, tentunya ini mestinya banyak investor yang hadir mengembangkan. Tetapi apa yang terjadi? Nol, tidak ada. Inilah yang akan dibongkar, inilah yang akan diselesaikan dengan Omnibus Law ini. Kenapa? Investor kalau hadir di kita itu masuk di hutan rimba perizinan yang tidak berujung. Ya. Izin lahan nanti provinsi disetujui, belum tentu di kabupaten disetujui. Semuanya, hampir semua lembaga dinas, lembaga kementerian mempunyai wewenang dan semuanya sangat bertabrakan. Saya paham betul banyak usaha-usaha investor yang masuk kita ini sangat diributkan oleh izin. Ditambah lagi nanti kalau sudah dapat izin diriwui oleh teman-teman yang LSM, kemudian juga preman-preman yang ada dan sebagainya. Maka ini betul-betul luar biasa, semuanya diringkas, ya, perizinan dipermudah dan sebagainya. Ini dengan harapan ketika perizinan ini mudah, investor masuk, pabrik banyak, sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Nah, kok malah di demo? Seperti kata Pak Presiden, sepertinya memang ada disinformasi. Ya. Kami berharap ini lebih kondusif lagi, pemerintah segera menindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang segera dilaksanakan. Kira-kira itu. Jadi filosofinya itu mudah-mudahan ini dipahami oleh banyak
orang sehingga tidak perlu demo lagi. Kalau memang tidak percaya, tidak masih ragu atau mungkin diisi undang-undang itu bisa dilakukan perubahan perbaikan ya melalui MK, melalui jalur yang benar. Seperti yang disampaikan dalam pidato Pak Presiden itu Pak Bambang ya. Tapi apa Pak Bambang kemudian akan mengatakan bahwa mereka yang demo itu belum mendapatkan sebuah informasi yang utuh? Kalau demonstran secara umum memang banyak yang tidak paham isinya. Kita sendiri sebenarnya belum paham waktu itu isinya. Setelah rame-rame baru kita memahami dan mempelajari itu. Prinsipnya begini, kita tetap mengapresiasi teman-teman mahasiswa, bahkan guru itu sepanjang proporsional dan tidak merusak fasilitas umum. Itu yang penting. Okay. Apalagi ada rumah makan atau resto di Jogja dibakar. Itu kan resikonya banyak. Pekerja di situ yang kategorinya buruh kan malah tidak dapat pekerjaan dan sebagainya. Apalagi kalau suatu saat nanti dibalik, para pengusaha protes tidak kerja, repot. Jadi memang di Indonesia ini unik. Ada satu paket yang barangkali itu bisa menjadi sesuatu yang manfaat begitu ya. Tetapi kemudian karena ketidaktahuan atau mungkin karena ketidakmauan untuk memperdalam atau mempelajari sesuatu, kemudian terjadilah sesuatu yang memang tidak diinginkan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kita memang semua masih belajar bernegara yang baik. Ya. Semoga ini pengalaman yang baik. Saya kira pemerintah juga harus sensitif saat ini, dalam arti sosialisasi memang mungkin kurang ya, waktunya terlalu cepat dan sebagainya. Jadi ketika sebelum diketok itu tentunya kan ada sosialisasi yang masif kepada semua organisasi buruh, diajak bicara dan sebagainya, sehingga yang terjadi tidak seperti ini. Ini kan setelah terjadi baru semua menteri sibuk menyampaikan masing-masing sesuai pekerjaan. Kami lebih menyoroti kemudahan-kemudahan untuk UMKM. Jadi ada beberapa yang menarik, mana kita kawal bersama-sama. Apa yang kalau tidak salah klaster 14 yang berkaitan dengan perundang-undangan untuk klaster kemudahan berusaha UMKM. Itu mulai dari perizinan, kemudian akses pembiayaan, kemudian juga aksesnya untuk bekerja sama dengan BUMN perusahaan besar. Itu sangat menarik sekali untuk nanti kita kawal bersama-sama. Untuk perizinan UKM sebenarnya tidak perlu izin, dia hanya mendaftar saja. Wah, menarik ya. Jadi perizinan ada 3 klasifikasi ya. Izin yang perusahaan yang tidak ada risiko, perusahaan setengah risiko, setengah risiko tinggi. Sehingga perizinan itu diatur dengan rupa ketika perusahaan itu tidak berisiko, dia hanya mendaftar saja ke pemerintah. Gimana teknisnya kita tunggu sama-sama peraturan pemerintah, tentu melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Juknis, Juklaknya yang nanti kita kawal bersama-sama. Kalau begitu, bagaimana menurut Pak Bambang nih, bagaimana kemudian upaya pemerintah mampu meyakinkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu ada sesuatu yang memang membawa manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tatanan ketenagakerjaan dan dunia usaha, khususnya juga di sektor UMKM. Yang pertama, memang harus segera direalisasikan peraturan turunannya. Itu penting sekali. Kalau itu tidak ada atau lama nanti nggak kelihatan apa yang terjadi. Yang pertama harus segera itu. Kemudian Kementerian juga harus konsisten mengundang semua gubernur, bupati, wali kota untuk secara sinkron ini bisa dilakukan di bawah. Jangan lupa aturan ini nanti yang mainnya pelakunya ada di bawah. Jangan lupa nanti aturan kemudian perizinan di Jakarta dimudahkan, ternyata di provinsi, di kabupaten kota oknum lain yang bermain sehingga tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu ya. Terus
ketiga tentu kita kawal bersama-sama. Saya sebagai ketua asosiasi UKM di Jawa Timur tentu akan mengawal ini sampai menunggu semua peraturan-peraturan turunannya dari klaster 14 tentang UMKM ini. Baik Pak Bambang, apakah Pak Bambang pernah berpikir bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini muncul? Ya memang ini kebutuhan. Kebutuhan ini saya garis bawahi ya, ini kebutuhan dunia usaha di Indonesia. Kalau kita mau mengembangkan usaha dengan baik, ada kemudahan dan sebagainya, kita punya sumber daya alam yang bagus, kita punya pasar captive Indonesia luar biasa. Tetapi ketika untuk berusaha ada kesulitan-kesulitan tentang perizinan, tentang kemudahan iklim usaha yang baik, itu yang menghambat kita. Nah, ini memang seperti kata Pak Dahlan Iskan, ini memang luar biasa kerja pemerintahan sekarang ini untuk menyatukan semua peraturan dalam satu bis besar. Makanya dia menamakan Omnibus Law ini, undang-undang banyak jadi satu, dan ini akan tentu ini ada efeknya apa? Karena banyak orang-orang dulu memanfaatkan, kenapa tidak dipersulit kalau bisa dipersulit gitu. Yeah. Itu akan semua akan hilang semua. Yeah. Ini akan terjadi equilibrium di mana nanti inilah yang aslinya yang mestinya yang betul. Yang kemarin masih perlu dikoreksi. Jadi pemirsa, perbincangan saya hari ini dengan Pak Bambang Wahyono. Beliau selaku Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah. Ini luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.